Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kurang semangat kayak ini. Yuk, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada mic yang ketutup nih. Beberapa orang mic-nya dibuka aja, nggak apa-apa ya. Ya, kita sambil ngetes mic juga. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran. Oke, sip. Ya, ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nah, kita bertemu lagi ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran fisika ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat semua kan ini ya? Alhamdulillah. Iya, kayaknya cerah semua, saya lihat wajah-wajah cerah kalian semua ini. Ya, sip. Selalu terapkan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, sama membatasi mobilitas. Ya. Terapkan terus protokol 5M sehingga kita semua ya selalu dalam keadaan sehat semua. Saya minta tolong ketua kelas kita berdoa dulu supaya lebih barokah kegiatan KBM hari ini. Ketua kelas Afa, tolong pimpin doa. Untuk memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Afa. Kita siang hari ini belajar fisika, ya, pelajaran paling gampang di dunia. Setuju? Ya, biasanya kalau udah ngomong, Pak Fahmi ngomong pelajaran fisika pelajaran paling gampang di dunia, wah udah Pak, enggak lah Pak, itu kan buat Bapak. Ya, kita harus yakini fisika itu gampang. Pelajaran lain juga gitu ya. Fisika itu gampang. Pikiran kita harus kita atur bahwasanya fisika itu gampang, pelajaran lain juga gampang. Sehingga kalau kita mengatakan bahwasanya gampang, pikiran kita seperti magnet, bisa menarik hal-hal lainnya. Sehingga yang mudah-mudah itu akan terjadi pada diri kita. Allah akan membantu kita, ya. Bahasa Islamnya husnudzon billah. Kalau bahasa para psikolog positive thinking ya. Kalau bahasanya Profesor Yohanes Surya, kalian tahu ya Profesor Yohanes Surya? Nah, itu bahasanya adalah mestakung. Nah, ya, gitu ya. Jadi kita harus selalu positive thinking. Pelajaran apapun itu harus kita anggap mudah supaya kita bisa, Allah terus membantu kita, Tuhan yang Maha Kuasa terus membantu kita dalam pelajaran-pelajaran apapun. Ya, sip ya. Nah, tadi malam saya sudah share nih materi ajar. Ya, kalian udah baca kan ya? Belum. Oh, ada yang belum ya? Judulnya apa yang sudah baca? Judulnya tentang? Masih ingat? Ya, tentang apa? Impuls momentum. Lupa apa? Kebaca enggak ini, jangan enggak baca lagi. Ya, judulnya impuls momentum. Jadi kita akan mempelajari impuls momentum. Di hari ini kita akan pertama, ya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan menganalisis impuls dan momentum. Yang kedua kita akan menganalisis hubungan impuls dan momentum. Kalau saya share dan guru-guru lain share tentang materi ajar, tolong dibaca ya, selembar, 2 lembar awal, enggak sampai belakang nggak apa-apa lah.
minimal dua lembar depannya itu loh. Itu istilahnya membuka wawasan kita supaya nanti ketika belajar dengan guru itu nggak blank total ya, masih nyangkut. Oh ini loh pelajarannya tentang ini gitu ya. Oke. Nah, kita akan belajar impuls dan momentum. Ini ada kaitannya dengan pelajaran bab sebelumnya di semester ini juga. Ya, kalian telah pelajari tentang yang pertama tentang energi kinetik. Masih ada yang ini masih ingat tentang energi kinetik itu apa ya? Ya, Pak. Ya. Apa, Wahyu? Energi ketika benda bergerak. Iya, energi ketika benda bergerak. Sip. Dan kita juga impuls momentum itu berkaitan juga dengan hukum Newton yang ketiga. Apa ya, masih ingat nggak hukum Newton ketiga? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, gimana Siva? Gaya aksi sama dengan gaya reaksi tetapi berlawanan arah. Sip. Ya, gitu ya. Jadi kita akan menghubungkan pelajaran yang sebelumnya yaitu tadi energi kinetik dengan hukum Newton ini dengan yang sekarang impuls momentum. Nah, supaya ada gambaran awal juga ya, dan yang kemarin saya share juga berhubungan nih, saya perlihatkan. Bentar. Oke, kelihatan apa yang saya share? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Apa? Pak. Gambar apa ini? Gambar body protector. Oh, sip. Ya, ada tulisannya juga ya. Oke, pesilat terkenal dan prestasi dunia selalu menggunakan body protector ya. Walaupun mereka udah profesional, ya kan? Udah punya prestasi dunia, mereka tetap selalu menggunakan body protector ketika bertanding. Nah, apa yang terjadi jika mereka tidak menggunakannya? Gimana kira-kira? Siapa yang bisa jawab kira-kira ini? Apa yang terjadi? Mengapa mereka menggunakan dan apa yang terjadi kalau mereka tidak menggunakan? Saya, Pak. Iya, gimana? Siapa Kalau dia memakai supaya tahan terhadap tendangan dan pukulan. Kalau ya, tidak memakai bisa cedera. Bisa cedera. Oke. Masuk ya. Alasannya masuk. Nah, nanti kita simpan dulu ya jawaban Lana. Oke. Selanjutnya nih, saya punya foto. Apa ini? Foto pembalap MotoGP ya. Pernah nonton kan ya? Pernah, Pak. Oke. Mereka pakai helm khusus. Apa yang terjadi kalau helmnya nggak helm khusus? Saya, Pak. Ya, gimana Dipo? Supaya kepala terhindar. Kalau misalnya tiba-tiba motor selip, terlindungi kepalanya. Jika tiba-tiba motor selip. Ya, masuk alasannya ya. Supaya terhindar, biar kepalanya itu terjaga gitu ya, terlindungi ya. Oke. Ya. Nanti kita kaitkan ini semua dengan impuls momentum, ya. Itu jawaban kalian benar. Nanti kita kaitkan dengan pelajaran hari ini, impuls momentum. Oke. Nah, saya punya beberapa hal yang harus kalian diskusikan ini, ya. Ya. Sorry, ini tadi ngetes aja. Sorry, sebentar ya. Ini maaf, ini tadi cuma ngetes doang. Nah, ini. Sip. Ini saya kirim ke chat. Mana chatnya? Bentar. Oke. Nah, di chat ada. Silakan kalian buka dulu. Silahkan kalian buka masing-masing. Ini kita belajar namanya LKPD ya. Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian diskusikan. Ya. Kalian sambil baca yang saya berikan, file yang saya berikan kemarin, kalian sambil baca. Ya. Sambil baca, kemudian kalian diskusikan. Ini jawabannya apa. Nanti kalian tulis nama kalian masing-masing.
ya, nama, kelas. Nah, tadi cuma contoh aja, ya. Nama, kelas. Kemudian ini jawabannya apa? Ya, nomor 1. Ini pertanyaannya di sini. Ya, nah, di sini kalian jawab. Di sini, ya, kalian klik di sini, kemudian kalian ketik, ya, bisa. Di HP juga bisa kok. Ya, nomor 2 juga gitu, klik di sini, ya, apa jawabannya? Ketik di sini. Nomor 3 juga seperti itu, ketik di sini, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kalian klik finish. Finish, ya. Nanti ada tulisannya seperti ini, kalian ketik nama, kemudian ketik kelasnya kelas 10, fisika, terus kalian kirim. Bisa insya Allah ya? Bisa. Oke. Nah, ini jadi ini sebenarnya tugas individu. Ini sebenarnya tugas individu masing-masing kalian harus mengerjakan karena semuanya masing-masing ada nilainya. Gitu ya. Dan supaya lebih mudah, kalian diskusi. Nanti saya bagi 2 kelompok ya, diskusinya. Saya bagi 2 grup, nanti kalian masuk ke grup masing-masing, diskusi masing-masing. Nah, kalian diskusi dari nomor 1 sampai nomor 6 ini tadi kalian diskusikan bareng-bareng. Nah, nomor 5. Nah, setelah kalau kalian cocok dengan teman kalian, boleh kalian tulis. Kalau nggak cocok, ya nggak apa-apa. Misalnya dalam berlima nanti ya, kan saya bagi kalian kan ada 10 orang nih, ya. Nah, kalian saya bagi 2 berarti 5-5. Nah, kalian kalau di antaranya kok kalian nggak cocok dengan teman kalian mau jawabannya beda, nggak apa-apa, ya. Itu nggak masalah, ya. Silahkan diskusi, kalau beda tidak apa-apa. Oke ya. Oke, saya bagi 2, sekalian saya absen. Tadi saya belum absen ya. Sekalian saya absen. Amita ada? Amita ada? Amita? Ya, Pak. Oke, ada. Asri ada? Asri? Mana ya suaranya Asri? Dihidupin mic-nya. Saya, Pak. Asri. Enggak. Kok nge-freeze kayak Asri ya? Oke, Asri ada. Saya lihat. Divo. Satria Divo ada ya? Oke. Terus Intan ada? Ya. Afwa ada? Ada, Pak. Ada. Maulana ada? Ada, Pak. Oke. Siva? Terli? Siva nggak ada suaranya nih. Mana Siva? Oh, kirain lagi main sepeda Siva. Siva. Hadir, Pak. Wahyu ada, Wahyu? Hadir, Pak. Ada. Habis ya? Udah nggak ada lagi ya? Semua sudah absen semua ya? Ya. Siapa? Siapa yang belum di absen? Ada nggak belum di absen? Oh ya, Velia ya? Oh ya, Velia. Kenapa Velia? Kok suaranya nggak ada? Ada kan suaranya? Ada, Pak. Oh ada. Ya, kirain saya suara mic-nya lagi. Oke, ya sekarang saya beritahukan kelompoknya. Amita masuk. Amita, Asri, Divo, Sherly, Wahyu itu kelompok 1. Ya. Setelah kelompoknya saya minta tolong Amita ya. Kemudian Intan, Afwa, Maulana, Siva, dan Velia itu masuk di kelompok 2. Velia tolong sebagai ketua kelompok. Nanti setelah selesai diskusi di grup, saya kasih waktu ya sekitar 5-10 menit diskusi di grup. Nanti kita diskusi lagi di sini. Nah, diskusi di sini nanti ketua kelompoknya duluan yang memberitahukan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti boleh ditambahkan oleh teman-temannya yang lain. Boleh disanggah dengan kelompok lain juga. Gitu ya aturan mainnya. Silahkan sekarang masuk ke kelompok masing-masing. Saya ini dulu ya. Saya buat dulu roomnya. Sebentar. Tadi Asri masuk kelompok 1, Asri, Amita, Divo. Asri, Amita, Divo. Siapa lagi ya? Masih kan nggak tadi? Wahyu. Wahyu sama siapa? Herli. Herli ya, oke. Kelompok 2. Satu lagi
Yang room 2 sisanya berarti Velia, Fuka, Intan, Khairusifa, Maulana. Oke. Sekarang silakan masuk ke grup masing-masing. Silakan diklik. Udah ada di layar kalian? Ada tulisan join? Klik join ya. Oke. Saya ikut dan Bu Vika ke Tapi nanti guru masuk duluan loh. Saya masuk kelompok, sama masuk satu ke, iya Pak, dimasukkan ke rumah aja Pak, ya, supaya bisa melihat. Orang udah mati ditembakin. Bapak Ibu saya masukkan room 1 ya, Bu? Iya, boleh. Nanti masuk ke room 2 juga. Ya. Ya, siap.
Fahmi. Bermasalah, Pak. Boleh saya masuk ke ruang 2? Bisa nggak saya masuk ke ruang 2? Maaf Bu Kika, ini Bu Fahri kenapa? host, tetapi waktu saya mau memindahkan ke room, nggak bisa Bu. Saya juga bingung nih, nggak ada pilihan untuk memindahkan. Oh, berarti cuma satu room ya? Iya Bu, nggak ngerti juga saya dari tadi mencoba untuk memasukkan. Iya, oke. Tapi nggak ada pilihannya di sini Bu. Ya ada cuman pilihan saya sendiri aja yang bisa join, memindahkan orang lain nggak bisa nih Bu. Iya. Berarti harus Papa. Mungkin karena Pak Fahmi nyetelnya simpan ke cloud kayaknya. Kayaknya seperti itu. Oke, saya masuk lagi aja ke room 1. Di rumah makan, Pak. Iya Bu.
Ini Bu Fahri apa siapa ya? Ini Pak, ini saya live aja ya Pak, soalnya sudah ada Pak Heru, takutnya kebanyakan orang. Oh iya. Ada Pak Heru di ini ya? Saya nggak tahu kalau ada Pak Heru. Iya Pak Heru tadi saya suruh gantikan, soalnya jaringan saya ini agak bermasalah ini. Oke. Makasih Bu. Ya. Sudah jadi co-host ya Pak Herunya? Kayaknya udah. Lupa saya udah belum ya? Lupa. Moga-moga udah. Ya oke. Jangan ingat ya Pak. Ini jadi saya live aja ya Pak ya. Iya Bu. Iya silakan Bu. Waktunya 1 menit lagi. Saya ini nggak mau. Oke. Selamat datang kembali di grup utama ya, grup besar. Ya, tadi udah diskusi ya. Ada yang cocok dengan jawaban temennya, ada yang enggak, ya nggak apa-apa ya. Yang namanya juga kita diskusi. Yang penting kita punya alasan masing-masing kenapa kita memilih itu, bukan karena kita suka itu. Ya, biasanya sih ada juga sih rasa suka. Kita milih itu karena ada rasa suka ya, bisa juga sih. Ya. Cuma baiknya kita objektif ya. Ketika milih sesuatu objektif. Oh karena memang ini yang memang terbaik gitu. Ya, wajar lah kalau kita berbeda-beda jawabannya, berbeda-beda hasilnya, itu wajar, nggak apa-apa. Ya. Di dalam grup terus beda-beda, masih ada beda ya wajar, nggak apa-apa. Yang penting kita itu sama-sama berjalan ke satu rel gitu, ke arah yang sama. Ya, sama-sama pingin mendapatkan ilmu yang baik, pingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat lah seperti itu ya. Tujuannya sama beda-beda jalan nggak apa-apa. Mental. Lempar ya. Nya kelempar. Apa pastinya?
Pak, mikrofonnya, Pak. Iya, maaf, sinyal saya teh barusan error. Begitu ya. Pokoknya kita walaupun beda-beda, ya tetap arahnya sama. Tujuannya sama, ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sama kayak Pancasila gitu ya. Oh, ini kemarin hari lahir Pancasila ya, 1 Juni kemarin ya. Nah, Pancasila apa namanya? Menyatukan keberagaman semuanya. Ya, kita juga berbeda-beda tetap satu jua. Nah, itu ya. Termasuk diskusi, walaupun kita beda-beda, tetap kita rukun, ya, tetap kompak. Walaupun kita menjawab pertanyaan itu beda-beda. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut, kita akan bahas satu persatu, ya, yang tadi. Ini saya share screen lagi. Kita bahas satu persatu ya. Terlihat? Iya, Pak. Ya. Oke, saya ini kelompok 1 duluan ya. Kelompok 1 duluan silakan memaparkan jawabannya, ketua kelompok. Nanti mau dibantu dengan temannya, mau ditambahkan temannya silakan. Kemudian nanti ditanggapi dengan kelompok 2 boleh. Silakan kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan Asri. Amita, maaf. Jawabannya impulse karena bola putih bergerak ketika dipukul. Ada tanggapan dari temannya atau kelompok lain? Benar, Pak. Siapa itu ya? Saya, Pak. Benar jawabannya. Oke, benar ya. Ini kalau di Zoom nih nggak kelihatan semua. Gimana caranya biar semuanya kelihatan ya? Oh, ini nih ada nih. Sorry, baru kelihatan, baru ketemu saya. So great video, ya bisa. Biar saya kelihatan siapa yang lagi ngomong. Oke, lanjutkan. Nomor 1 benar jawabannya adalah impuls. Ketika bola biliar terkena pukulan, itu adalah impuls. Ya, benar jawaban kalian. Selanjutnya, gambar nomor 2 masih kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Saya, Pak. Oke, Mamita. Jawabannya impulse lagi karena bola awalnya belum ditendang. Bolanya diam. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau dari kelompok 1 juga? Tambahan. Benar, Pak, jawaban. Ya, gimana? Itu seperti nomor 1, Pak. Karena Suaranya awalnya jelas, Ipo? bola seperti nomor 1 karena bola awalnya diam, full. Ya, benar ya. Ketika bola terkena tendangan, berarti kan terkena gaya. Itu namanya impuls. Jadi mirip ya, nomor 1 dan nomor 2 sama-sama terkena gaya. Yang satu menggunakan tangan, ya. Yang satu lagi menggunakan kaki. Ya, bedanya itu aja. Gaya dari tangan dan gaya dari kaki. Kalau ini juga, ini kaki langsung, ini tangan menggunakan perantara tongkat. Nah, oke, lanjut ya. Gambar nomor 3. Mana tadi? Saya, Pak. Ya, Asri. Velia. Oh, Velia, gimana Velia? Momentum, Pak, karena mobil punya massa dan kecepatan. Karena mobil punya massa dan kecepatan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya, gimana? Ha? Momentum karena mobil telah bergerak. Ya, benar ya. Ini adalah momentum karena mobil telah bergerak. Karena mobil punya massa dan punya kecepatan, maka disebut momentum. Oh iya, ini saya tambahkan tadi sedikit. Jadi ini kan ada gaya dan ada waktu kenanya. Nah, itu ya, di impuls itu karena ada gaya dan ada waktu kenanya. Ya, ini ada bola dipukul, ya, bola dipukul. Nah, ketika antara gaya dari pukulan ini dan terkena ini sepersekian detik, itu namanya impuls. Termasuk tadi tendangan itu juga ya, itu namanya impuls. Nah, ini dia sudah memiliki massa, kemudian memiliki kecepatan, itu adalah momentum. Oke, lanjut. Nomor 4 nih, gimana nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Jawabannya momentum karena tangan tinju kiri memukul lawan.
Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada Pak, saya. Ya, gimana? Petinju kiri memukul berarti momentum karena lengannya punya massa dan kecepatan. Momentum petinju kiri itu menjadi impuls bagi petinju kanan. Saat petinju kanan terkena pukulan petinju kiri, lalu impuls itu menjadi momentum karena petinju bergerak jatuh. Ya. Ya, benar ya. Jawaban kalian benar. Jadi ketika petinju kiri ini memukul, berarti kan tangannya itu punya massa, punya kecepatan, itu namanya momentum. Nah, kemudian ketika petinju ini, anggap aja petinju yang kanan, ini petinju kiri, ini momentum, ini awalnya momentum. Ketika gini, namanya impuls bagi si petinju kanan. Ya, bagi petinju kiri itu namanya momentum. Nah, bagi petinju kanan karena dia kena, nah itu namanya impuls. Nah, setelah kena impuls, dia bergerak. Nah, itu namanya momentum. Jadi benar. Ya, jawaban kalian semua benar. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 2 sekarang. Gimana jawaban nomor 2? Siapa yang... Saya, Pak. Ya, gantian silahkan. Nomor kelompok 2 ya. Ya. Karena bola yang kembung jauh perpindahannya. Karena gaya penahannya kecil. Ulangi, Velia, gimana? Bola yang kembung jauh perpindahannya karena gaya penahanannya kecil. Gaya penahannya kecil. Ada jawaban yang lain? Saya, Pak. Ya, gimana, Astri? Bola yang kembung jauh perpindahannya karena waktu kontaknya lebih kecil. Karena waktu apa? Ulangi, Astri. Bola yang kembung jauh perpindahannya karena waktu kontaknya lebih kecil. Ya, jawaban kalian benar. Jadi ketika bola kembung ini atau bola tidak kempes ya, ini ada bahasanya bola tidak kembung, bola kembung itu lebih jauh. Kenapa? Karena ini sebenarnya sama-sama ya, namanya ditendang dengan gaya yang sama. Ini maaf nih, salah ini kayaknya. Ditendang dengan gaya yang sama. Maaf, ini harusnya diralat nih. Kecepatan maksudnya kecepatan itu adalah gaya tendangannya gitu ya. Mana yang perbandingan besar? Yang lebih besar adalah yang kembung ya. Pertama, mengapa? Karena waktu kontaknya lebih kecil. Yang kedua bisa juga karena masanya lebih besar. Jadi masanya si bola ini yang lebih besar daripada massa ini. Ini kan kempes, namanya kempes berarti kan udaranya dikit, sedangkan ini masanya besar. Nah, itu menyebabkan perpindahannya menjadi lebih jauh yang bola yang seperti ini, bola kembung ini. Makanya suka ketika mau main bola biasanya pemain bola atau wasit lah biasanya itu sering mencet-mencet itu karena mastiin bola ini udah cocok belum dengan biasanya para pemain make. Nah ya, jangan sampai kempes. Oke, lanjut ya. Nomor 3, gimana jawabannya? Saya, Pak. Oke, lanjut. Velia. Mengurangi cedera pada pengemudi karena tidak merasakan gaya tabrakan. Ada jawaban lain? Ya, Pak. Ya. Memperkecil gaya tabrakan yang dirasakan oleh pengemudi, Pak. Memperkecil gaya tabrakan yang dirasakan pengemudi. Tadi Velia apa jawabannya? Ulangi. Mengurangi cedera pada pengemudi karena tidak merasakan gaya tabrakan. Jadi gini, saya jelaskan ya. Ini kita kaitkan dengan yang tadi gaya aksi reaksi. Ketika mobil terkena, ya mobil kan bergerak nih, terus terkena sesuatu lah gitu ya, mobil lain atau motor atau mungkin penghalang gitu ya, penghalang lainnya. Itu maka mobil ini kan memberikan gaya aksi. Nah, mobil ini kan bergerak punya gaya nih. Mobil bergerak punya kecepatan, punya gaya, nah namanya gaya aksi. Nah, ini si penghalangnya ini akan memberikan gaya reaksi. Tadi sama yang dikatakan oleh siapa tadi? Shirley ya? Apa sifat tadi lupa saya. Nah, ini akan memberikan gaya sebaliknya namanya gaya reaksi. Ya, yang berlawanan arah tapi sama besar. Nah, ini namanya gaya reaksi. Nah, gaya reaksinya itu menyebabkan si airbag-nya itu mengembang, cepat mengembang. Udah didesain seperti itu ketika ada gaya reaksi yang besar dari sesuatu yang lain, maka cepatnya akan mengembang. Nah, gitu ya. Cepatnya mengembang
kemudian setelah mengembang, maka orang akan terkena itu, maka akan waktu kontaknya, memperlambat waktu kontak. Harusnya kalau nggak ada airbag, harusnya langsung terkena setir, ya, terkena setir ini diperlambat, ya, diperlambat waktu kontaknya sehingga tidak terkena setir. Akibatnya gayanya itu berkurang, gaya reaksinya itu berkurang, teredam atau berkurang karena ada airbagnya itu yang empuk. Ya anggap aja seperti bantal lah gitu ya, enak. Makanya kita kalau tidur pakai bantal empuk kan, pakai bantal yang keras. Empuk Pak. Oh ya, nggak mau ya keras ya, cari empuk. Kadang-kadang kita udah bantal empuk, terus kita malam-malam kita ganti bantalnya, kita balik ya itu karena kepala kita juga gitu, mintanya yang empuk, yang cocok sesuai dengan keinginan kita. Ya, ya lanjut ya. Ya mirip ya sebenarnya ini. Intinya dia merlambat waktu kontak sehingga gayanya menjadi kecil, gaya reaksi dari kecelakaan itu menjadi kecil. Nah ini jelaskan, kan ini ada pertanyaan, jelaskan dalam konsep impuls momentum. Nah itu jawabannya. Ya, fungsi utamanya mencegah dari cedera. Jelaskan dalam konsep impuls momentum tadi, gaya karena ada airbag akan memperkecil gaya yang dirasakan oleh si penumpang, ya, atau akan memperbesar waktu kontak. Gitu ya jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 4. Siapa? Kelompok siapa ya? Kelompok 2 ya masih ya? Kelompok 2 apa kelompok 1 ya? Saya lupa. Tadi udah berapa kali kelompok? Kayaknya kelompok 2 nih ya. Oke, lanjut. Apa jawabannya? Saya, Pak. Ya, Velia. Karena pohonnya besar dan kokoh sehingga gaya penahan pohon besar. Ya, karena itu ya. Kalau menurut Velia, kelompok Velia seperti itu. Apa ada jawaban dari kelompok lain? Saya Pak tambahin. Ya, gimana Mita? Mobil menggunakan bahan yang mudah ringsek. Jadi dia tidak tahan terhadap temburan alias gaya penahannya itu kecil, Pak. Oke. Ya, benar ya. Jawaban kalian semua benar. Jadi ketika ketika menumbur suatu pohon, maaf. Yang saya share masih kelihatan kan ya? Masih, Pak. Masih, oke. Masih, Pak. Ya itu kalau nggak ngeliat kalian semua kayaknya nggak enak gitu. Oke, lanjut ya. Nggak kelihatan kalian semua. Ya, jadi ketika kita ada mobil yang menabrak pohon, maka si pohon ini kan punya massa yang besar, maka dia punya gaya yang besar juga. Nah, ketika mobil ini kena menumbur, ya, maka mobil ini tidak memberikan gaya aksi. Nah, dibalas sama pohon dengan gaya reaksi yang sama dengan dari mobil ini. Karena mobil ini ternyata tidak tahan bahan-bahannya, maka mobilnya gaya reaksinya menyebabkan mobil itu menjadi rusak. Ya, gaya aksi, kemudian dibalas sama pohon dengan gaya reaksi, maka terus kemudian si mobilnya memang bahannya kurang baik, mungkin gitu ya, mungkin nggak sebagus mobil Puso, ya tapi juga mobil Puso juga masih bisa juga ringsek ya. Mungkin nggak sebagus mobil apa ya. Yang intinya ini kan nggak besi semua ya. Nah, mungkin mobil yang besi-besi yang traktor apa? Yang tahu alat senjata berat yang ini yang bisa bergerak itu, yang ada rodanya itu, yang ada napannya di depan itu, apa namanya? Tank. Nah, mungkin tank kalau ngelawan pohon kalah pohonnya. Kenapa? Karena gaya penahan pohonnya kalah dibanding gaya yang ini. Nah, ketika ini gaya yang mobil ini, ternyata mobil ini memiliki gaya yang lebih kecil daripada gaya si pohon, sehingga kalah mobilnya. Nah, itu ya, rusak. Seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 5. Apa ini jawaban nomor 5? Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 5 ini sama kayak ini soal yang sebelumnya itu, Pak.
Ya. Jadi perusahaan itu ingin menciptakan airbag yang responnya cepat gitu loh Pak saat terjadi kecelakaan. Ada tanggapan dari kelompok lain gimana? Saya Pak. Ya, gimana Siva? Gantian. Mereka ingin buat mobil yang murah tapi tahan terhadap kerusakan atau gaya penahannya tinggi. Ada jawaban dari kelompok lain? Aku Pak. Gimana? Karena data-data waktu airbag itu bekerja, gaya tahan mobil dengan yang lain-lainnya itu digunakan untuk promosi mobil untuk ngambil hati konsumen. Ya, benar ya. Jawaban kalian semua benar. Ya. Mobil sengaja dirusakin ya. Sayang banget ya, udah bagus-bagus, dibuat-buatnya bagus, dirusakin ya. Sayang banget ya. Ya itulah. Tapi mereka butuh banget. Ya, mereka butuh sekali dengan data-datanya, kecepatannya, kemudian gayanya berapa, nanti penghalangnya itu seperti apa, hasilnya dengan penghalang seperti ini, kerusakannya seperti apa. Kemudian mereka semua data-datanya mereka kumpulkan data-datanya. Bahkan nggak cuma sekali dua kali, mungkin ratusan kali sengaja membuat mobil bagus kemudian ditumburin. Ya sengaja gitu ya. Itulah mereka sangat memerlukannya. Mereka dari data-data ini mereka akan bisa ngomong ke konsumen. Hai konsumen, ini data-data kami. Mobil kami tahan seperti ini. Kalau dengan seandainya terjadi kecelakaan dengan kecelakaan seperti ini, mobil kami masih tahan. Airbag-nya berfungsi dengan baik dan lain-lain. Kalau tahan mungkin enggak sih ya. Kalau tahan mungkin banyak yang enggak tahan. Airbag terutama ya. Airbag inilah terutama yang mereka mungkin andalkan. Ya intinya untuk promosi. Semakin banyak perusahaan mobil, maka semakin banyak saingan. Maka mereka harus membuat desain yang bagus, desain mobil yang bagus, airbag-nya harus bagus dan lain-lain. Ya. Sangat penting sekali. Oke, terima kasih. Saya stop dulu ya. Oke. Terima kasih. Kita udah bahas. Nah, sekarang kita bahas lagi yang tadi. Ya, kita bahas lagi yang sudah yang di awal tadi. Oke. Kelihatan gambarnya, gambar apa ini? Body protektor, Pak. Oke, sip. Nah, menurut kalian gimana nih dikaitkan dengan impuls momentum? Pak. Ya, gimana? Jadi body protektor itu dapat membesar waktu kontak, pukulan, dan tendangan dengan badan atlet. Karena bahan ini empuk seperti airbag yang empuk pada mobil, Pak. Oke, sip. Benar ya. Ini untuk memperlambat waktu kontaknya tadi ya. Ini untuk memperlambat waktu kontaknya sehingga gaya yang dirasakan oleh si pemakai tidak terlalu besar. Ya, empuk ya kayak mirip airbag tadi. Oke, lanjut. Yang ini gimana? Ada yang bisa? Ya, Pak. Oke. Siapa ya barusan ya? Feli. Ya, gimana? Apa jawabannya kira-kira? Mana ini yang ngomong kok ini mati? Memperlama waktu kontaknya. Oke, memperlama waktu kontak ya. Memperlambat waktu kontak, memperbesar waktu kontak. Sebenarnya sama. Intinya sama. Ya. Intinya ini sama ini sama, memperlambat waktu kontak atau memperbesar waktu kontak sehingga gaya yang dirasakan kecil. Nah, sama ini juga gitu. Ketika dia jatuh, ya, kan ketika dia jatuh kena aspal, berarti kan dia memiliki gaya. Nah, gaya ini kembali ke orang ini. Gaya reaksinya, gaya aksi, gaya reaksi. Aspal ini tetap gaya reaksinya ini membuat orang harus diredam.
harus diperkecil dengan adanya helm yang khusus tadi. Nah, gaya reaksi dari ini harus diperedam, memperlambat waktu kontak sehingga teredamlah gayanya itu, memperkecil gaya dan memperbesar waktu kontak. Itu jawabannya. Oke, kita udah beres nih ya. Terima kasih udah beres. Nah, sebelum ini saya ingin ngetes kalian ya. Beberapa soal, silakan kalian kerjakan ini. Share. Kalian lihat soalnya di sini di layar saya? Ya. Ya, ini saya share juga di chat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Chat. Ya, silakan diklik. Silakan diklik. Bisa dikliknya? Langsung Kerjakan dijawab, soalnya pilihan ganda 5 soal. Silakan dikerjakan. Tekankan ya. Ini waktunya sekitar 3 menit lagi ya, jangan lama-lama ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Waktunya 2 menit lagi. Oke, semenit lagi waktunya. Diperhatikan baik-baik, nanti kita bahas satu persatu ya jawabannya. Oke, silakan dikirim. Silakan dikirim ya. Silakan dikirim. Yuk, dikirim yuk. Sudah habis waktunya? Udah, Pak. Ya, oke. Udah ya, dikirim ya. Sekira, yuk, on cam lagi. Silakan on cam lagi. Ya. Ayo, Amita, Kak, Asri, silakan on cam lagi. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita cek, kita bahas satu persatu nih. Nomor 1, apa jawabannya menurut kalian? Yang mana? 1 dan 3. 1 dan 3. Ya, jawabannya adalah, ya kita baca ya. 1. Massa bola kembung lebih besar daripada massa bola kempis. Benar, yang nomor 1 ya. Jadi kan namanya lebih berisi kan? Ya, benar. Nomor 2, massa bola kembung lebih kecil. Salah, nomor 2 salah ya. Nomor 1 benar. Momentum bola kembung lebih besar. Nah, ini benar. Ya. Massa bola kan momentum P sama dengan M kali V. Jadi ini benar. 1 dan 3 benar. Ya. Nomor 4 sama nih harusnya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, lanjut. Nomor 2.
Apa kira-kira? 2 dan 4 bukan, Pak? 2 dan 4. Kita baca. Ya. Gaya berbanding lurus dengan perubahan momentum. Benar, nomor 1. Nomor 2, gaya berbanding terbalik. Salah. Nomor 3, kecepatan mobil menghasilkan gaya aksi pada pohon. Benar. Nah, nomor 4, kecepatan mobil menghasilkan gaya reaksi. Bukan. Pohon yang menghasilkan gaya reaksi. Jadi yang benar 1 dan 3. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nih, pemain biliar asli nih, juara dunia biliar 6 kali. Apa jawabannya kira-kira? Itu benar. Hah? Apa? Tebakan kalian apa nih? A, B, C, D, E? Pak, E. E. Ada yang jawab E. Ya. Ketika lihat ya, ketika bola putih dipukul berarti terjadi impuls. Benar. Ketika bola putih bergerak terjadi momentum. Benar. Ketika bola merah terkena bola putih terjadi impuls. Benar. Ketika bola merah bergerak terjadi ketika bola merah bergerak terjadi momentum. Benar. Jadi 1 2 3 4 benar. Sip ya. Tadi udah bisa, ada yang bisa jawab benar. Oke, lanjut nih. Tadi udah di LKPD. Nah, apa jawabannya kira-kira? A, B, C, D, E? C. C, ya, oke. Nomor 1, airbag dapat memperbesar waktu kontak. Benar. Airbag memperkecil. Salah ya. Airbag memperkecil gaya reaksi. Benar. Jadi 1 dan 3. Ini baru kecil gaya aksi. Salah. Ya, bukan ini. Ya. Jadi yang benar 1 dan 3. Oke, lanjut. Terakhir. Apa jawabannya? Jawabannya yang? Ya, jawabannya nomor 4. Ya, yang apa namanya? D. Analisis impuls dan momentum pada sebuah mobil. Oke, sip ya. Terima kasih atas kesempatan kalian semua. Oh ya, kita bikin kesimpulannya. Apa aja nih? Tolong bantu saya bikin kesimpulan. Ya, silakan. Yang menyimpulkan hari ini, pelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Ya, gimana? Dewi dulu, Dewi. Duluan. Ya, silakan. Ketika benda mendapatkan gaya, berarti benda mendapatkan impuls. Ya, benar. Ketika benda mendapatkan gaya, berarti benda memiliki impuls. Boleh. Ya, nomor 2 gimana? Aduh. Apa ya? Aduh. Siapa? Ketika benda bergerak, berarti memiliki momentum. Ya, benar. Ketika benda bergerak memiliki momentum. Sip. Lanjut. Pak. Ya, Wahyu. Ada hubungan impuls dan momentum, yaitu impuls perubahan momentum. Ulangi Wahyu coba. Hubungan impuls dan momentum, yaitu impuls dengan perubahan momentum. Ya, benar ya. Impuls dan momentum itu punya hubungan, yaitu impuls sama dengan perubahan momentum. Sip. Lanjut. Sip, Pak. Ya. Terli. Untuk mengurangi efek momentum, maka dibuat benda penahan yang empuk sehingga waktu kontak semakin besar dan gaya menjadi kecil. Ya, sip, benar. Contohnya tadi itu ya, airbag ya. Sip. Nomor 5, terakhir nih. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Gufron. Impuls momentum ini penting sekali diterapkan di perusahaan teknologi, seperti perusahaan pembuatan mobil. Ya, benar ya. Buktinya airbag tadi ya, sangat penting sekali tentang impuls momentum. Oke, makanya sampai mereka merusakin mobil, sengaja bikin bagus, mobil dirusakin ya, pentingnya impuls momentum. Oke, sip. Terima kasih atas kehadiran kalian, kesemangatan kalian. Ya, oh ya, saya belum kasih tahu nilainya ya tadi ya. Saya baca nilainya ya. Oke. Saya bacakan nilainya. Ya, Afwa 100. Maulana 90. Kemudian Wahyu 85.
Vivo 90, Amita 100, Velia 100, Astri 90, Intan 85, Fairisifa 90, Sherly 90. Woi, selamat ya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua. Nggak ada yang nilainya di bawah 70-an, nggak ada. Semuanya nilainya bagus semua. Oke, terima kasih atas kesemangatan kalian semua. Oh iya, gimana belajarnya hari ini? Seru? Seru, Pak. Oke. Seru. Ya, seneng ya apa namanya? Pakai LKPD live worksheet tadi ya. Tinggal klik-klik aja ya. Ya, Iya. Google Form-nya juga tinggal klik-klik aja kan? Iya. Ya, soal-soal tinggal klik aja. Iya, Terus Pak. yang tadi live worksheet tinggal ketik-ketik aja kan ya. Di HP juga bisa ya. Langsung terkirim. Oke, terima kasih atas kalian semua. Untuk menutup KBM hari ini, tolong Ketua Kelas, Afwa, ditutup dengan doa. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Afwa. Oh ya, minggu depan kita akan belajar lagi tentang impuls momentum. Kita akan latihan soal-soal impuls momentum. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan sampai sakit, tetap terapkan protokol kesehatan, kemana-mana sering menggunakan masker. Ya. Oke, sering menggunakan masker. Oke, terima kasih. Selalu semangat ya dalam belajar apapun, termasuk belajar fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus dulu kita semua. Oke, stop recording.